kami bersyukur buat waktu yang masih Tuhan sediakan bagi kami. Hari ini kami bersukacita karena kami masih diperkenankan untuk ikut dalam ibadah perayaan hari Natal, sekalipun ibadah kami laksanakan masih dengan online. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah peribadahan kami dalam kondisi saat ini tidak mengurangi sukacita dan kebahagiaan kami. Tuhan kiranya semakin memampukan kami untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lahirlah Tuhan di hati kami, perayaan Natal hari ini biarlah membawa kami untuk semakin lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Mampukan kami menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan bagi sekeliling kami dan juga kebanggaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau melanjutkan ibadah kami. Tuhan kiranya berkenan melalui Roh Kudus memberkati kami dari awal hingga akhir ibadah online sekolah minggu dalam perayaan Natal hari ini. Terima kasih Bapak, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami sekalian, kita akan memulai ibadah perayaan Natal dalam bentuk online hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Lagu yang pertama adalah Hidup Untuk Kami, lagu yang kedua Bapa Merkawai, lagu yang ketiga Putri Sion. Kita puji Tuhan, Dialah hidup untuk kami.
kiranya membuka hati dan pikiran kami. Berkati kami anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan berita sukacita tentang hari kelahiran, supaya berita Natal ini boleh membuka hati kami untuk semakin lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah perayaan Natal hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan perkenankan kami untuk ikut merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Sekalipun anak-anak sekolah minggu masih harus ibadah dari rumah, tidak mengurangi sukacita kami untuk mendengar juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam perayaan Natal hari ini, kita baca dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Demikian firman Tuhan yang akan baca untuk kita semua. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema dalam ibadah perayaan Natal kita hari ini yaitu kesederhanaan Natal. Anak-anak, kita mau dengar cerita tentang bagaimana kesederhanaan tentang kelahiran Yesus. Mau tahu cerita tentang kelahiran Yesus? Pertama-tama, Inang mau tanya, tahu nggak anak-anak di kota mana Yesus lahir? Ya, Yesus lahir di kota Betlehem. Pada waktu itu, Kaisar Agustus memberikan perintah. Perintah apa? Untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Mendengar perintah Kaisar Agustus itu, maka semua orang langsung mendaftarkan diri mereka, termasuk ayah dan ibunya Yesus. Coba anak-anak, siapa nama orang tua Yesus? Ya benar, Maria adalah ibu Yesus dan Yusuf adalah ayahnya Yesus. Yusuf dan Maria ikut mendaftarkan diri supaya menjadi warga di kota Betlehem. Nah, dalam perjalanan dari kota Nazaret ke kota Betlehem, Maria sedang mengandung loh. Dan ketika mereka sampai di Betlehem, Maria akan melahirkan. Tetapi tidak ada lagi penginapan.
semua sudah penuh karena banyaknya orang yang mau mendaftarkan diri. Kasihan ya, Maria dan Yusuf tidak ada tempat. Akhirnya Maria dan Yusuf menemukan satu tempat yang sangat-sangat sederhana. Coba anak-anak tebak, tempat apa kira-kira yang ditemukan oleh Maria dan Yusuf? Benar sekali, iya, kandang domba akhirnya menjadi tempat pilihan untuk Maria dan Yusuf. Mau tidak mau, karena semua penginapan sudah penuh dan sudah tiba waktunya Maria akan melahirkan, maka Maria dan Yusuf tinggal di kandang ternak, kandang domba. Tetapi itu menjadi pilihan bagi Maria dan Yusuf karena tiba waktunya Maria akan melahirkan bayinya. Anak-anak kami, ternyata Yesus itu bukan lahir di rumah sakit. Yesus itu bukan lahir di rumah mewah. Bahkan Yesus, Sang Raja, Sang Juru Selamat itu tidak lahir di istana yang megah. Tapi justru Yesus lahir di kandang ternak, di kandang domba yang hina, yang dingin, yang gelap. Dan bukan diletakkan di tempat tidur yang empuk, tetapi diletakkan di dalam palungan. Anak-anak kami sekalian, dari kisah kelahiran Yesus ini ada pesan Natal untuk anak-anak kami sekalian. Yang pertama, Yusuf dan Maria adalah orang tua yang luar biasa. Orang tua yang tidak khawatir, yang tidak gelisah, sekalipun mereka harus menghadapi situasi yang menurut kita sekarang tidak mungkin dan mustahil akan dihadapi dengan sukacita. Tapi Maria dan Yusuf menerima kenyataan dengan penuh sukacita. Mereka menerima kenyataan dengan penuh ucapan syukur. Tempat kediaman kelahiran Yesus, kandang domba, yang menurut kita sekarang adalah tempat hina, justru menjadi tempat yang luar biasa. Mengukir sejarah lahirnya sang bayi mungil Maria. Dan dialah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Keyakinan Maria dan Yusuf, ketidakkhawatiran Maria dan Yusuf akhirnya membuat mereka bersukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat itu. Yang kedua, anak-anak kami, keikhlasan Yusuf dan Maria memasuki kandang domba dan siap melahirkan di sana merupakan simbol kesederhanaan. Sesuai dengan tema dalam ibadah Natal sekolah minggu di Natal hari ini, kesederhanaan Natal. Benar, kelahiran Yesus menunjukkan kesederhanaan Natal. Nah, anak kami sekalian, mari belajar dari Yusuf dan Maria yang menerima kenyataan hidup dengan sangat-sangat menikmati kesederhanaan. Natal tidak harus mewah. Natal tidak harus wah. Natal tidak harus dirayakan dengan segala kemewahan, dengan segala hal yang wah-wah. Tetapi Natal melalui kelahiran Yesus benar-benar adalah simbol dari kesederhanaan.
Oleh karena itu, tidak harus baju baru, tidak juga harus sepatu baru, tidak harus banyak makanan, tidak harus semua serba baru dan serba mewah. Natal artinya apa anak-anak? Coba siapa yang tahu apa arti Natal yang sebenarnya? Natal yang sebenarnya adalah Yesus lahir di hatiku. Ayo semua anak-anak sebutkan, Natal, Yesus lahir di hatiku. Kalau pada waktu itu Yesus lahir di kandang domba, tapi saat ini dalam perayaan Natal hari ini, mari kita imani Yesus lahir di hatiku. Yesus lahir di hati kita semua. Tentu kita harus imani juga bahwa kelahiran Yesus itu benar hanya sekali pada waktu itu di kota Bethlehem, di kandang domba, di palungan yang hina. Tetapi Natal yang sebenarnya, Yesus harus lahir setiap saat di hati kita. Oleh karena itu, kita harus bersuka cita. Apapun keadaan kita, seperti apapun situasi kita, mau bagaimanapun kehidupan kita, karena Yesus sudah lahir di hati kita, kita harus bersuka cita. Anak-anak kami sekalian, mau berjanji tetap sukacita? Apapun keadaan kita, seperti apapun situasi kita, mau bagaimanapun kehidupan kita, karena Yesus sudah lahir di hati kita, kita harus bersuka cita. Anak-anak kami sekalian, mau berjanji tetap sukacita? Harus. Anak-anak sekolah minggu harus mau berjanji sebagai anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan, harus berjanji. Sukacita di hatiku, sukacita di hidupku, karena Yesus sudah benar-benar lahir di hatiku. Tetap sukacita. Walau perayaan Natal masih kita rayakan di rumah kita masing-masing. Tetap sukacita. Walau dalam ibadah Natal hari ini kita masih harus menerima firman Tuhan melalui pelayanan Inang Pendeta masih lewat video ini. Tetap sukacita, harus bersukacita. Jadikan hatimu menjadi palungan yang sebenarnya. Tempat Yesus hadir setiap saat, bukan hanya di hari Natal saja. Mari berjanji, tetap sukacita. Sekali lagi katakan, Yesus sudah lahir dan hadir setiap saat di hatiku. Selamat Hari Natal 25-26 Desember 2021. Dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2022. Salam sehat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hari ini kami masih boleh mengikuti perayaan Natal, mengingat hari kelahiran Tuhan Yesus. Firman sebentar akan kami dengarkan, biarlah Roh Kudus mengurapi kami. Bahkan lebih dari apa yang kami dengarkan, Roh Kudus membantu kami mengerti dan memahami firman, supaya melalui firman berita sukacita kelahiran kami benar-benar mengimani Engkau lahir di hati kami dan menjadikan kami menjadi anak-anak yang benar-benar lahir baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
kita kembali memuji Tuhan, Putri Sion. Anak-anak kami, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita sama-sama di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita sama-sama mengucapkan Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.